Minecraft itu banyak sekali kejutannya ya guys ya. Kemarin aja kita udah lihat shit gila tuh. Apalagi kita akan ngebahas beberapa bioma terlangka di Minecraft yang tentunya jarang banget ditemukan. Wah, kalau ini kan shit ya. Nanti kita akan bahas shit kapal deh di next tayangan. Maksudku next video. Karena kita akan membahas 15 bioma terlangka di Minecraft. Ya, ada yang terindah, ada juga yang penting untuk survival juga. Penasaran biomanya apa aja itu? Dan inilah 15 bioma terlangka di Minecraft. Ini susah banget ditemukan loh. Yang pertama, The Giant Tree Taiga Biome. Taigas dan rekan-rekan bersalju mereka tidak terlalu jarang sih. Ada kemungkinan besar kamu akan berkeliaran di salah satunya, dan kamu pasti akan menemukan jika kamu pernah mencari pohon spruce. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk taiga pohon raksasa. Jauh lebih langka sih daripada padanan biasanya. Taiga pohon raksasa adalah bioma yang sama sekali berbeda. Tanah diganti dengan podzol, pohon-pohon yang menjulang jauh lebih tinggi, dan pohon cemara biasa, dan tanahnya dipenuhi dengan batu-batu berlumut. Ini adalah bioma yang layak dicari untuk penglihatan saja. Selanjutnya, The Windswept Savanna Biome. Seperti taiga sih, bioma savanna adalah pemandangan yang relatif umum, tapi kadang-kadang dimungkinkan untuk menemukan varian yang jauh lebih luar biasa, tetapi jauh lebih langka juga nih. Di savana yang hancur ini, tanahnya telah hancur. Pegunungan menjulang jauh lebih tinggi daripada biasanya, dengan tepi tajam di mana tanah telah retak. Tanah kasar menutupi setiap inci pegunungan yang luar biasa ini, dan air terjun luar biasa yang memercik ke puncak berdiki juga merupakan pemandangan umum. Savana yang hancur adalah tontonan lain dari bioma yang tidak ingin kamu lewatkan. Mau kesini nggak nih? Selanjutnya adalah The Sunflower Plains Biome. Ya, meskipun sedikit kurang dramatis dari entry sebelumnya, bioma dataran bunga matahari tetap merupakan penemuan yang langka dan menarik jika kamu menemukannya. Seperti namanya, ini seperti bioma dataran biasa, dengan satu tambahan utama, bunga matahari. Ini adalah satu-satunya tempat kamu biasa mendapatkannya, jadi ini adalah tujuan penting bagi setiap penggemar bunga. Bunga matahari memiliki beberapa kegunaan, yaitu dekorasi jelas dan dapat dibuat menjadi pewarna kuning. Selain itu, mereka akan selalu menghadap ke timur, tidak peduli bagaimana mereka ditempatkan, sehingga mereka bisa menjadi cara yang berguna untuk mengarahkan diri kamu ke dalam keadaan darurat. Aspek Biome. Ini kembali ke landscape dramatis sekarang nih, dan bioma aspek biome hampir sama dramatisnya sih. Paku yang lebih pendek dan lebih gemuk mengotori tanah, hanya terganggu oleh jarum yang menakjubkan dan lebih tinggi. Bioma luar biasa ini sangat jarang ditemukan di biome bersalju lainnya. Salah satu dari banyak kelangkaan yang dapat kamu temukan di tundra Minecraft. Selain memberikan latar belakang epic untuk apapun yang kamu buat, bioma aspek layak dicari karena menjadi sumber es yang fantastis. Sumber daya langka ini sangat penting untuk jalan raya bawah atau transportasi barang, jadi biome aspek ini jelas merupakan tujuan yang baik. Flower Forest Biome. Jika kamu pikir dataran bunga matahari terdengar bagus, maka kamu akan dimanjakan dengan Flower Forest. Varian hutan langka ini memiliki bunga yang cerah dan berwarna-warni sejauh mata memandang. Hampir setiap jenis bunga dalam game dihasilkan di sini, dan itu adalah satu-satunya tempat kamu bisa mendapatkan ayu merah muda yang cantik. Hutan bunga juga memiliki peningkatan tingkat spawn untuk sarang lebah, sehingga area ini dipenuhi dengan makhluk kecil berbulu yang menyerupai banyak bunga. Jika kamu ingin banget mengambil beberapa tanaman langka, mendapatkan beberapa teman lebah, atau sekadar melihat biome yang indah, maka The Flower Forest adalah tempat untuk kamu. The Badlands Biome. Player lama mungkin tahu yang satu ini sebagai Badlands atau Mesa, tetapi apapun yang kamu sebut, ini adalah biome menakjubkan yang dikemas dalam harta langka. Sebagian besar tanah terbuat dari terakota yang jadi sangat bagus untuk siapa saja untuk membutuhkan blok tanah liat yang dilebur. Ini juga salah satunya tempat dalam game untuk mendapatkan pasir merah yang indah. Selain itu, emas menghasilkan jauh lebih umum
dan pada level Y apapun. Jadi ada baiknya perjalanan jika kamu membutuhkan barang-barang yang mengkilap, terutama mengingat mineshaft yang ditinggalkan memiliki sifat peningkatan frekuensi ini, sehingga mudah untuk berkeliaran dari permukaan dan keluar dengan tumpukan emas. Snowy Beach Biome atau pantai yang bersalju. Ini terjadi ketika bioma dingin terhubung ke bioma samudra, namun generasi bioma sebagian ditentukan oleh zona suhu, yang berarti bahwa kamu jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menemukan iklim dingin tempat di sebelah iklim panas tanpa iklim yang lebih beriklim sedang spawn di antara mereka, karena sebagian besar lautan dianggap hangat. Tabrakan suhu seperti ini adalah pemandangan langka. Secara mekanis, landscape ini sedikit kurang menarik dibandingkan pantai-pantai biasa. Selain hujan, salju, dan pembentukan es yang jelas, satu-satunya perubahan di sini adalah bahwa penyu tidak akan spawn, tetapi kelinci akan spawn. Jadi terus teranglah, gak banyak alasan untuk menetap di sini kecuali kamu sedang berburu kelinci. Berikutnya adalah The Jungle Biome. Pokok Minecraft sejak awal, hutan lebih langka, tetapi menampilkan harta karun yang lebih keren dan eksklusif daripada Badlands. Langsung dikenali berkat tanaman hijau yang subur dan pepohonan yang menjulang tinggi. Hutan jungle adalah satu-satunya tempat untuk menemukan pohon hutan, kakao, bambu, melon, dan banyak lagi. Mereka juga merupakan rumah bagi ocelot, burung beo, dan panda. Semuanya mob fantastis dan menggemaskan yang menjadi teman yang sangat baik. Ya, meskipun sangat langka banget sih, banyaknya hadiah brilian yang terkandung dalam hutan adalah insentif yang fantastis untuk pergi mencarinya. Tapi note ya, tepi hutan yang dimodifikasi adalah satu-satu subbioma paling langka untuk hutan. Varietas ini cadangan, mirip dengan tepi atau hutan di kehidupan nyata. Masih dari jungle, tapi bedanya kita akan menemukan The Bamboo Jungle Biome. Hutan jarang terjadi pada awalnya sih, tapi hutan bambu inilah adalah varian yang kadang-kadang muncul di dalamnya. Jadi kamu nggak hanya perlu cukup beruntung untuk menemukan hutan, tapi cukup beruntung untuk menemukan hutan di mana hutan bambu biome telah dihasilkan. Namun seperti yang sering terjadi, bioma menembus kelangkaannya loh. Tanah hutan bambu seluruhnya terbuat dari podzol dan ada bambu berharga dimanapun kamu melihat. Ini menjadikan mereka tempat yang sangat baik untuk menyimpan sumber daya praktis ini. Mereka juga disukai oleh panda loh, menjadikannya hutan bambu tempat yang tepat untuk menangkap teman hitam putih yang menyenangkan. Wah, luar biasa banget sih. The Adopted Badlands Biome. Seperti jungle, Badlands memiliki varian yang lebih langka yang terkadang dapat dihasilkan di dalam bioma utama. Bioma Badlands yang terkikis tidak mengandung apapun yang tidak dimiliki oleh Badlands biasa, tetapi landscape-nya lebih dari mengkompensasi ini. Ini bisa dibilang bioma paling mencengangkan dalam Minecraft. Paku besar dan dramatis menjulang tinggi dari tanah menciptakan bioma yang penuh dengan menara bergigi raksasa dikombinasikan dengan warna-warna yang unik dan indah. Pemandangan puncak-puncak ini patut untuk dilihat. Memperhitungkan kelangkaannya, jelas mengapa Badlands Adopted ini adalah penemuan yang istimewa banget. Berikutnya adalah The Deep Dark Biome. Deep Dark adalah salah satu bioma yang lebih menakutkan di luar sana. Terletak jauh di bawah tanah. Karena berada di bawah permukaan, kamu nggak bisa hanya terbang dan melihatnya dari atas. Sebagai gantinya, kamu harus melengkapi pedang dan pickaxe, lalu memulai penurunan kamu. Sesampai di sini, bersiaplah untuk merasa cemas. Satu gerakan aja yang salah dapat memicu sensor, yang kemudian menyebabkan shaker meledak, dan yang pada akhirnya mengakibatkan Warden dipanggil. Ya, tentu aja sih, mob ini menakutkan, mampu membunuhmu secara instan, terutama dalam kegelapan Deep Dark. Duh, serem banget ya. Berikutnya adalah Dark Forest atau Roughed Forest. Roughed Forest ini cukup langka banget, tetapi menemukan Roughed Forest yang juga memiliki Woodland Mansion adalah kejutan yang cukup langka. Ya, seperti namanya dong, Roughed Forest yang gelap, agak gelap bahkan di siang hari pun.
kamu dapat menemukan mob berkeliaran di bawah kanopi, siap menyerang kamu. Jika kamu menemukan Woodland Mansion, sebaiknya bersiap-siap ya, karena struktur ini sering menunjulang dengan mob yang tidak akan ragu untuk menyerang. Setelah kamu menjatuhkannya, kamu dapat menjarah mansion sesuka hati. Wah, luar biasa banget ya kalau Woodland Mansion jadi rumah kalian. Berikutnya adalah The Cherry Grove Biome. Siapa nih di antara kamu yang benar-benar penggemar berat apapun yang berwarna pink? Gak terlihat lagi deh dari bioma kebun sakura yang menampung pohon yang memiliki daun merah muda yang indah, pohon-pohon yang tampak gelap sebelum menebangnya. Tetapi begitu kamu mengubahnya menjadi papan atau mengupas kulitnya, kamu akan melihat warna pink lembut yang cocok dengan daunnya. Oh ya, dan jangan lupakan kelopak merah muda yang dapat ditumbuk yang berserakan di tanah. Kebun sakura adalah bioma yang indah tetapi sulit ditemukan, terutama karena ini adalah bioma gunung. Ini berarti kamu mungkin gak akan menemukannya saat mencari-cari di tanah plains. Wah, luar biasa banget ya ini bioma. Berikutnya The Pile Curtain Biome. Jika kamu hanya mengenal Minecraft versi lama, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang bioma ini. Ditambahkan ke game pada akhir tahun 2024 lalu, Pile Curtain sangat langka dan dipenuhi dengan blok pucat yang unik. Menariknya, taman pucat Pile Curtain adalah varian dari Dark Forest. Dengan demikian, kamu biasanya akan menemukan di dalam hutan, dikelilingi oleh semua sisi. Bioma itu sendiri bisa sangat kecil dan sulit ditemukan, menambah kelangkaannya. Terakhir, ini bioma paling langka nomor 1 di Minecraft, yaitu The Mushroom Field Island. Bioma Minecraft yang paling langka. Ironisnya adalah rumah bagi salah satu mob paling ikoniknya, mushroom menghuni bioma ladang jamur, berfungsi sebagai salah satu dari banyak hal yang baru yang membuat daerah ini unik. Alih-alih tanah ataupun pojol, tanah ini terbuat dari miselium, eksklusif bioma dan pohon dikelilingi dengan jangan jamur raksasa. Jamur adalah item yang berguna tetapi tidak umum di Minecraft. Jadi jika kamu cukup beruntung menemukan Mushroom Island ini adalah tempat yang bagus untuk persediaan. Bioma memiliki satu properti khusus lainnya. Tidak ada mob yang bermusuhan yang dapat bertelur di bioma Mushroom Island ini sama sekali. Jadi ini adalah tempat yang sempurna untuk mendirikan rumah yang aman jika kamu bersedia menghadapi tantangan untuk menemukannya. Wah, langka-langka banget ya Minecraft ya guys ya. Biomanya sih luar biasa langka nih bioma di Minecraft. Jadi kalian suka yang mana nih dari semua bioma yang kita bahas ini? Apa jadinya ya kalau ada Woodland Mansion berada di padang pasir? Udah gitu ini tinggi banget. Bahkan yang lebih mengejutkannya itu berada di tempat spawn loh. Terlebih lagi ada juga Woodland Mansion berada di dalam tanah. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Simak selengkapnya sesaat lagi tentang Seed Woodland Mansion.